Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kegagalan budidaya lele bagi pemula ya. Jadi faktor nomor 1 itu menurut saya tentang pemilihan jenis bibit ya. Jadi memang ikan lele ini ada beberapa jenis itu yang pertumbuhannya itu berbeda. Kayak contohnya temen saya kapan hari itu waktu dia awal-awal budidaya lele, mungkin karena dia terburu-buru atau terlalu bernafsu, jadi akhirnya dia beli bibit di pasar ikan. Pokoknya kelihatan kayak lele gitu, akhirnya dia beli. Ternyata bibitnya kualitasnya kurang bagus. Kalau nggak salah jenis bibitnya lele lokal waktu itu. Jadi pertumbuhannya juga lambat dibanding jenis sangkuriang atau mutiara itu. Lele lokal ini cenderung lebih lambat pertumbuhannya, dan otomatis itu kan panennya juga semakin lama dan lebih memakan banyak kos di pakan. Itu sih tentang bibit. Jadi pemilihan jenis bibit untuk pembesaran itu penting. Kalau pengalaman saya, bibit yang prospek itu jenis sangkuriang sama mutiara sih. Dan teman-teman bisa nyari di peternak-peternak lele yang ada sertifikat, itu lebih bagus. Disarankan itu sih, biar bibitnya juga bagus pertumbuhannya. Yang kedua itu volume kolam dan perawatan air. Idealnya untuk 1000 ekor bibit lele itu menurut pengalaman saya itu baiknya menggunakan ukuran kolam 3x3 meter. Bisa 2x2, tapi jatuhnya nanti pada tebar, dan bagusnya dibantu dengan aerator agar suplai oksigen yang terlalu dalam air kolam itu terpenuhi. Terus untuk penggantian air, saya biasanya minimal 1 minggu sekali, dengan menyisakan kurang lebih 20% air lama dan 80% air baru. Sebagai tambahan, ada masukan dari saya. Dan menurut pengalaman saya, waktu pertama kali memasukkan bibit ke kolam itu baiknya menggunakan aerator supaya suplai oksigen di air yang baru itu terpenuhi. Karena saya punya pengalaman waktu itu 1 kali 2 kali saya nggak pakai sistem, maksudnya saya nggak pakai aerator, walaupun air itu sudah saya endapkan beberapa hari, itu masih banyak bibit-bibit lele yang mati ternyata. Entah karena adaptasi atau entah karena air baru, saya kurang paham mengenai itu. Tapi percobaan ketiga saya, sebelum saya masukkan bibit ke kolam yang baru itu, saya kasih aerator yang lumayan. Jadi untuk kolam 3x3 itu saya kasih 3 aerator. Habis itu bibit langsung saya masukkan, dan ternyata kematiannya minim, bahkan waktu itu 0 kematian. Padahal waktu itu air itu langsung dari sumur tanpa saya endapkan dulu. Jadi cuma memang saya niatnya percobaan, jadi air itu langsung dari sumur saya masukkan kolam, saya kasih aerator, nggak saya endapkan dulu, terus bibit saya masukkan. Ternyata hasilnya maksimal dan 0 kematian sih waktu itu. Besoknya dan seminggu itu 0 kematian. Nah, faktor yang ketiga ini manajemen pakan.
Ini faktor yang paling menentukan budidaya pembesaran ikan lele kita itu berhasil atau enggak, rugi atau untung. Nah itu sih. Jadi banyak teman-teman yang budidayanya itu berhasil, lelenya bisa gede-gede, cuma ketika dijual itu ternyata rugi, nggak sesuai sama kos pakannya. Jadi lebih banyak kos pakannya daripada hasil penjualan ikan lele itu pasca panen. Memang kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau kita full pakai pakan pabrik untuk skala kecil bisa untung, cuma nipis banget. Nggak tahu kita memang disetting sama industri pakan atau gimana, saya juga nggak tahu. Terus saya coba-coba pakai pakan alternatif. Saya kasih perbandingan waktu itu 60-40, agak ekstrim. Jadi 60 pakan alternatif, 40 pakan pabrikan. Ternyata hasilnya juga bisa maksimal, tapi dengan manajemen pakan yang baik. Jadi pengalaman saya, lele itu bagusnya dikasih makan sedang-sedang aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu over, tapi rutin, minimal 3 kali sehari, pagi, sore, sama malam. Kalau saya dulu malah 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Tapi itu dikit-dikit saya ngasihnya. Jadi pagi saya kasih full pellet, siang saya kasih alternatif, saya gantung. Terus sore saya kasih alternatif lagi, malam saya kasih pellet. Itu ternyata hasilnya juga maksimal dan bener-bener menekan biaya kos pakan, karena selisihnya juga lumayan jauh. Misalnya pakan pabrik kalau kita beli sak-sakan itu mungkin ketemunya per kilonya 10.000. Tapi kalau alternatif kayak ikan ruca, terus kerongkongan ayam yang digiling, itu harganya kan 3.000 atau 4.000 per kilo tergantung daerah. Selisihnya kan banyak. Jadi kayak kita bener-bener menekan biaya kos dan ternyata hasilnya juga maksimal selama manajemen pakan kita itu rutin ya, disiplin. Banyak pakan alternatif, ada juga yang pakai roti, cuma saya belum pernah nyoba sih pakai roti. Tapi kata beberapa temen yang budidaya lele, katanya roti itu ketika nanti pasca panen itu pas ditimbang lelenya itu gampang kempes, jadi bobotnya itu susutnya cepet, katanya gitu. Cuma saya belum pernah nyoba kalau pakai pakan alternatif roti, karena lele ini kan setahu saya kan binatang omnivora, semua dimakan, cuma dia lebih condong ke karnivora, lebih ke hewani ya. Jadi kandungan-kandungan yang dimakan itu lebih ke hewani kan, dia predator setahu saya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi sebisa mungkin kalau mau cari pakan alternatif itu yang bahan bakunya ya dari hewani, supaya perkembangannya itu juga cepat, proteinnya juga cukup. Nah, mungkin itu sementara yang saya ketahui tentang budidaya pembesaran lele ya. Jadi itu hasil dari percobaan saya. Ternyata memang pakan alternatif ini sangat membantu di biaya kos pakan. Dan kesimpulannya, selama manajemen ngasih makan kita itu disiplin dan rutin, itu pasca panennya juga maksimal dan biaya kosnya juga relatif rendah. Jadi kita bisa untung lebih banyak
dari pakan alternatif ini. Ya, tentunya itu yang bisa saya sampaikan tentang percobaan saya di dunia perlelean. Jadi mohon koreksi, mohon masukan juga, dan mohon dimaklumi apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.